Shalom, saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kembali pagi ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih atas hari yang baru bagi kami Tuhan. Kiranya senantiasa hidup kami boleh berkenan di hadapan Engkau. Hidup kami Tuhan boleh selalu berada di pimpinan Engkau Tuhan. Terima kasih atas kasih anugerah Engkau, perlindungan Engkau dalam hidup kami. Biarlah ya Tuhan, hidup kami boleh selalu ya Tuhan setia terhadap-Mu. Berikan iman yang teguh kepada Engkau Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan semua hanya di dalam nama Engkau, nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini bertemakan tentang hamba yang disukai tuannya. Kalau kita baca dalam Lukas pasal 12 ayat 44 dikatakan, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Selain rajin bekerja, hal yang disukai Tuhan terhadap hambanya adalah hamba yang setia. Kesetiaan berbicara tentang loyalitas. Zaman sekarang tak mudah menemukan orang-orang yang setia. Kalau kita baca di dalam Amsal pasal 20 ayat 6 dikatakan, banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Pada umumnya, orang akan setia, tapi disertai pamrih atau tendensi. Tuhan menghendaki kita menjadi hamba-hambanya yang setia. Tetapi tidak semua orang menyadari bahwa sesungguhnya kesetiaan adalah pintu gerbang untuk mengalami berkat dan promosi dari Tuhan. Kalau kita baca di dalam Lukas pasal 16 ayat 10a dikatakan, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Mungkinkah Tuhan mempercayakan perkara-perkara besar kepada hambanya jika hamba itu tidak terlebih dahulu setia dalam perkara-perkara kecil? Perhatikan apa yang dikatakan Tuhan terhadap hamba yang setia. Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Ini terdapat di dalam Matius pasal 25 ayat 21. Dan hal lain yang menjadikan hamba yang disukai tuannya adalah hamba yang mengerti kehendak tuannya. Kalau kita baca, adapun hamba yang tahu akan kehendak tuannya, tetapi yang tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apapun yang dikehendaki tuannya, ia akan menerima banyak pukulan. Tetapi barang siapa yang tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Itu terdapat di dalam Lukas pasal 12 ayat 47 sampai 48. Kristus telah menjadikan teladan bagaimana ia menempatkan kehendak Bapa sebagai yang terutama dalam hidupnya. Sebagai hambanya, hendaknya kita menjadikan kehendak Tuhan sebagai yang terpenting dan terutama pula lebih daripada apapun. Bagaimana kita tahu kehendak Tuhan? Ketika kita bergaul karib dengan Tuhan dan tinggal di dalam firman-Nya yang setiap hari. Jadilah hamba yang setia dan senantiasa mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Niscaya kita akan menjadi hamba kesayangannya dan diberkatinya. Oleh karena itu, saudara-saudara yang terkasih, mari kita belajar untuk menjadi hamba yang setia, hamba yang loyalitas terhadap tuannya. Yaitu biarlah kita setia terhadap Tuhan di dalam perkara-perkara kecil. Maka Tuhan akan memberkati kita di dalam perkara-perkara besar. Dan biarlah kita juga menjadi hamba yang mengerti kehendak tuannya. Biarlah kita mau belajar
untuk selalu bergaul karib dengan Tuhan, sehingga kita mengerti kehendak Tuhan dan tinggal di dalam firman-Nya setiap hari. Biarlah kita mau belajar menjadi hamba yang setia, yang juga rajin bekerja di dalam Tuhan. Karena dikatakan dalam Lukas 12:43, dikatakan berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya datang. Biarlah kita juga menjadi hamba yang rajin bekerja dan juga setia kepada Tuhan. Dan biarlah di dalam Roma 12:11 dikatakan, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas berkat Engkau pada hari ini ya Tuhan. Kiranya ya Tuhan, Engkau Tuhan selalu memberkati ya Tuhan kehidupan kita. Ajar kami Tuhan untuk menjadi hamba yang setia ya Tuhan. Hamba yang mengerti kehendak Tuhannya, yang bergaul karib dengan Tuhannya, yang hidup di dalam firman-Nya, dan juga hamba yang rajin bekerja dengan semangat yang tidak kendor. Biarlah rohnya menyala-nyala di dalam kami Tuhan, sehingga kami boleh melayani Tuhan dengan segala kemuliaan bagi nama Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan semua hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.